Hari ini kami mengeluarkan report mengenai industri semen. Beberapa topik yang kita bahas hari ini antara lain volume penjualan semen, baik untuk industri, SMGR, dan INTP di September 2023. Kemudian juga preview laporan keuangan di Q3 2023. Kemudian juga update mengenai transaksi akuisisi yang dilakukan Indosemen. Oke, kita bisa langsung ke slide pertama. Jadi ini data sales volume untuk bulan September 2023. Kita lihat di bulan September ini industri sesuai ekspektasi kita. Ini volume penjualan semen di September mencapai 6,12 juta ton, naik 2,7% month on month dan 4,4% year on year. Hingga secara kumulatif penjualan domestik mencapai 45,3 juta ton. Ini run rate-nya sekitar 72,7%, jadi ini masih inline dengan proyeksi kita sampai akhir tahun, tidak ada perubahan proyeksi. Untuk kumulatifnya minus 0,6%. Untuk industri ini lebih baik daripada di 8 bulan 23 itu sekitar minus 1,3%. Untuk SMGR ini secara month-on-month turun 5,6% di 365 juta ton. Ini karena ada kinerja untuk pasar ekspor. Nanti ada di slide di belakang kita bisa bantuin. Secara kumulatif SMGR volume tumbuh sekitar 6% ke 29 juta ton. Untuk Indosemen dia mencatatkan pertumbuhan positif baik on month maupun year on year. September ini mencapai 1,7 juta ton. Secara kumulatif di 9 month ini mencapai 12,5 juta ton atau tumbuh 7,5%. Secara overall SMGR di NTP juga inline dengan ekspektasi kita, tidak ada perubahan proyeksi hingga akan. Untuk kompetisi dalam hal market share, ada peningkatan market share di bulan ini, baik SMGR maupun INTP menaikkan market share sebesar 0,6 basis point. SMGR di 52,2%, INTP 27,7%. Nah, market share dipegang sekitar 13 players di second tier. Secara kumulatif dengan market share bertambah, baik MGR dan Indosemen, SMGR naik ke 51,7%, market INTP naik ke 27,6% market share. Untuk Indosemen kita lihat karena ada impact dari buah. Kemudian jika kita analisa dari sisi back and bulk secara tong maupun semen curah, kita lihat pertumbuhan ada di sisi corporate maupun segmen retail. Untuk segmen kantong ini di bulan September tumbuh 2,5%, meskipun ada tekanan dari sisi purchasing power maupun kenaikan suku bunga, kita lihat back masih cukup kuat di bulan ini. Untuk BAK juga masih kencang, tumbuh 3,3% sama on month. Secara year on year, pertumbuhan BAK di 13,1% ke 1,8 juta ton. Setelah pertumbuhan BAK ini karena penyelesaian proyek-proyek infra. Secara kumulatif, untuk BAK masih minus 3,7% ke 32,5 juta ton. Untuk BAK ini sendiri, sama curah, itu naik 4,3% ke 12,7 juta ton. Next slide. Ini untuk detail analisis untuk SMGR, kita lihat memang nanti terjadi untuk sisi dari ekspor maupun fasilitas di Vietnam. Untuk domestik sendiri secara lokal di September ini tumbuh 9% month-on-month dan 7% year on year. Kita lihat buan SMGR ini didorong oleh penyelesaian proyek infrastruktur. Jadi memang proyek-proyek infrastruktur terutama untuk pengembangan IKN masih menggunakan SOI atau BUMN, kami masih tahap awal. Jadi mungkin untuk multiplier impact baru kita bisa melihat partisipasi swasta baik dari sisi semen maupun sisi kontraknya. Secara kumulatif, 9 month domestik itu tumbuh 0,7% year on year ke 23,4 juta ton. Pemain domestik seperti saya mention, karena pertumbuhannya didorong oleh infrastruktur project, baik untuk infrastruktur di Surat seperti jalan tol lintas Sumatera maupun perkembangan IKN, hingga di market share sendiri naik ke 51,7%. Right? Ya, ini untuk Indosemen, kita lihat pertumbuhan Indosemen didorong oleh Allsetva dibandingkan dengan Java. Jadi untuk di Jawa sendiri, volume penjualan Indosemen itu sekitar 1 juta ton. Ini minus 4% year on year. Secara kumulatif, minus 4,5% year on year ke 7,8 juta ton. Yang paling keras, kita lihat penurunannya ada di Midya, yang turun sekitar 15% ya. Makanya mungkin lihat ini akan lebih positif
setelah ada akuisisi semen gerobokan. Nanti akan ada 11 di belakang. Untuk offset ini ini didorong oleh dampak akuisisi dari semen Bosowa tahun lalu. Ada leasing sekitar 5 tahun, hingga ini mendorong volume penjualan. Untuk market share juga naik di bulan ini naik ke 27,6%, sekitar 2% mungkin didorong oleh Bosowa. Next slide. Ini untuk proyeksi kita di bulan Oktober. Jadi secara historis di bulan Oktober itu terjadi pertumbuhan positif month on month hanya pada tahun ganjil. Jadi di 2009 pertumbuhan positif, 21 pertumbuhan positif. Kita rasa di 23 ini month on month juga akan pertumbuhan positif. Jadi kita proyeksikan pertumbuhan semen di Oktober ini sekitar 12 sampai 19% year on year, sehingga volume semen di Oktober proyeksi kami sekitar 1 sampai 6,5 juta ton. Patut diingat bahwa pertumbuhan year on year ini cukup tinggi ya, David, karena tahun lalu itu ada impact dari kenaikan harga BBM bersubsidi, hingga saat kenaikan harga BBM bersubsidi ini orang mengurangi konsumsi yang tidak dasar ya. Jadi seperti sama ini terkena dampak hingga year on year didorong oleh lobis di tahun lalu. Next slide. Nah, untuk coal price juga kita lihat masih inline ya dengan ekspektasi kita ya. Untuk di Turki ini sekitar 147 per ton rata coal price Newcastle. Ini minus 8,6% Q-on-Q dan sekitar minus 65% year. Sehingga ini akan benefit untuk player yang tahun lalu tidak dapat DMO seperti Indocement. Untuk SMBR kita impact-nya relatif flat ya, karena kan tahun lalu SMBR dapat DMO di DMO price 100%. Next slide. Nah, ini untuk preview laporan di Q3. Kita lihat secara top line dan bottom line akan ada penurunan double digit ya. Untuk Q growth itu sebenarnya dihitung karena tahun lalu, karena quarter lalu kita ada lebaran, dan puasa, sehingga sebenarnya Q impact dari seasonality. Untuk year on year kita pertumbuhan ditopang oleh volume ya, untuk ISP relatively flat. Secara overall 9 month nanti revenue naik sekitar hampir 10%, net profit naik sekitar 15%. Untuk run rate, lihat ini jika sejalan dengan proyeksi kami, mungkin ini akan sejalan proyeksi kami full year, sehingga tidak akan ada perubahan sampai dengan akhir tahun. Next slide. Nah, untuk Indonesia juga sama, year on year pertumbuhannya akan robust ya di Q3. Ada pertumbuhan impact pertama dari volume, baik volume organik maupun inorganik dengan leasing dari Towa. Kemudian juga ada penurunan biaya, sehingga secara net profit Q-on-Q bisa 158% Q-on-Q ya pertumbuhannya. Secara kumulatif kita lihat baik top line maupun bottom line sesuai ekspektasi ya, kalau memang dia resultnya seperti ini. Jadi revenue teman 10%, untuk net profit naik 62% ya on year. Next slide. Topik berikutnya ini untuk aksi semen gerobak. Jadi seperti mungkin bahwa untuk semen sedikit penurunan di konsumsi semen di Jawa didorong oleh penurun untuk kan mid Jawa, yaitu jadi sentral Jawa ditambah Yogyakarta. Semen Krukan ini adalah pemain baru second tier, jadi kita beroperasi di Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan. Mereka mulai beroperasi 2022 Januari. Jadi ini hitungannya pabrik baru ya. Kemudian kapasitas sekitar 2,1 juta ton dengan cadangan 50 juta ton ke depan. Untuk harga transaksi akuisisi tidak disebutkan karena berdasarkan aturan bursa memang di bawah 20%, sehingga tidak perlu untuk menyampaikan nilai transaksi akuisisi. Nah, kita lihat sih bahwa ini akan benefit untuk baik industri maupun Indosemen. Dari industri sendiri kita lihat ini akan menopang pertumbuhan harga dan juga mengurangi tingkat kompetisi di antara players, hingga pada akhirnya akan mendukung peningkatan profitabilitas dalam hal EBITDA margin maupun net profit margin. Untuk Indosemen sendiri kita lihat ada beberapa keuntungan. Pertama, karena ini baru, jadi ini bisa
untuk menopang pabrik-pabrik yang sebelumnya sudah ada karena relatively sudah cukup tua ya, sudah 20 tahun. Yang kedua, potensi untuk pertumbuhan volume di kawasan tersebut. Jadi kalau kita lihat ada beberapa proyek industri, proyek infrastruktur di kawasan ini, antara lain proyek jalan tol seperti Jogja Bawen, kemudian juga Solo Jogja dan Semarang Demak. Ada juga kawasan industri Batang, dan juga kawasan industri Kendal. Jadi kita lihat pertumbuhan semen di kawasan ini akan cukup kuat beberapa tahun depan. Selain itu juga ini akan mengurangi biaya logistik ya, karena kan kalau semen ini sebenarnya gamenya main volume, main jarak, semakin dekat terus semakin efisien. Untuk biaya logistik sendiri sekitar 13% dari revenue untuk Indosemen. Jadi kita lihat secara garis besar ini akan dampak positif. Untuk harga produk, jadi produk yang dijual antara semen Grobogan dan Indosemen relatif mirip ya. Eh, eh, Semen premium untuk harga sendiri kisaran selisih 10-15% di pasaran. Kami menampilkan contoh yang kita lihat di Tokopedia. Jadi untuk Indosemen lebih mahal sekitar 14%. Jadi kita lihat nanti jika memang berhasil transaksi ini di Desember, ini akan mendorong pertumbuhan volume maupun ASP baik Indosemen. Next slide. Nah, untuk rekomendasi kita tidak ada perubahan karena semuanya sejalan dengan proyeksi. Kita masih overweight untuk sektornya. Kita masih topiknya di Indosemen untuk TP di 12,875. Untuk saat ini baik Indosemen maupun SNGR trading di minus one standard deviation 5 tahun. Kita lihat risiko proyeksi kita antara lain lebih rendah, kemudian juga ada price war dan juga kenaikan di biaya batu bara. Demikian update kami dari sektor semen. Semoga dapat membantu. Terima kasih dan kembali ke Belanda.